Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minkum rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah di penghujung bulan Ramadan. Hari ini kita memasuki hari yang ke-24 di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Oleh sebab itu, maka izinkan saya untuk hari ini tidak membahas tentang kitab Muharramat istahana biha katsirun minan nas, tapi saya sedikit membahas tentang Lailatul Qadar, yaitu tentang malam kemuliaan. Karena ketika di 10 hari terakhir banyak di antara kaum muslimin yang mereka berlomba-lomba mengejar dan mencari Lailatul Qadar. Ada yang mencarinya lewat i'tikaf di masjid-masjid Allah, ada pula yang mencarinya di rumah-rumah dengan menghidupkan malam tersebut walaupun hanya di dalam rumahnya. Dan hukum asal ini tidak masalah. Pada prinsipnya, semua orang memiliki kesempatan untuk bisa menggapai Lailatul Qadar. Walaupun dengan i'tikaf biasanya lebih fokus untuk mengejar Lailatul Qadar tersebut. Lalu kenapa banyak orang terobsesi untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Apa sebenarnya Lailatul Qadar tersebut? Kenapa dinamakan Lailatul Qadar? Kenapa dinamakan dengan malam kemuliaan? Oleh sebab itu maka saya sampaikan beberapa perkara yang perlu kita ketahui sebagaimana disampaikan oleh Syekh Sayyid Murad Salama. Beliau menyampaikan ketika menyampaikan tentang kenapa Lailatul Qadar disebut Lailatul Qadar. Kenapa malam itu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an disebutnya malam kemuliaan? Sebagaimana ketika dahulu kita membahas tentang Ramadan, kenapa bulan ke-9 di dalam kalender Hijriah itu disebutnya bulan Ramadan? Maka para ulama mengatakan sebagaimana kata Imam Syaukani, karena yarmitu ad-dunuba, karena itu membakar dosa-dosa. Bagaimana cara membakarnya? Bil a'malis salihah, yaitu dengan amal-amal yang salih. Makanya dikatakannya Ramadan. Itu diantaranya. Nah ini juga kenapa? Apa sebabnya? Kenapa malam itu yang Allah turunkan padanya Al-Quran? Yang Allah mengatakan bahasanya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami telah turunkan Al-Quran tersebut pada malam kemuliaan. Kenapa dikatakan malam kemuliaan? Apa sebabnya? Maka di sini diantaranya disebutkan kata beliau, di antara sebab tasmiyahnya, di antara sebab penyebutan nama Lailatul Qadar, yang pertama, annahu yuqaddiru fiha ma yakunu fitil kasana. Yaitu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan di dalam malam tersebut apa yang akan terjadi
pada tahun itu. Jadi kenapa dikatakan Lailatul Qadar? Karena Allah mentakdirkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala datangkan Lailatul Qadar yang bersamaan dengan turunnya Al-Qur'an di zaman itu, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada setiap Lailatul Qadar itu Allah takdirkan takdir makhluk Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal dengan takdir sanawi, takdir tahunan. Kan ada ya takdir yang memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan makhluk. Ini setiap tahunnya ada takdir yang Allah tetapkan, dan penetapan itu terjadi di malam Lailatul Qadar. Kemudian dikatakan fayaktubu fiha ma sayajri fi dzalikal am. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian mencatat, menulis, menetapkan apa yang akan berlaku pada tahun itu. Jadi bersamaan dengan turunnya Al-Quran, bersamaan dengan turunnya malam kemuliaan tersebut, Allah tetapkan takdir makhluk pada tahun berjalan. Makanya dikatakan Lailatul Qadar. Itu yang pertama kata beliau. Lalu kemudian sanian yang kedua kata beliau, bahasanya dikatakan Lailatul Qadar itu minal qadri wa huwa asyara. Itu yang dimaksud adalah itu al-qadr. Maknanya adalah asyarok, kemuliaan. Kenapa dikatakan mulia? Takulu sebagaimana engkau mengatakan fulan du qadrin azim. Si fulan ini memiliki kemuliaan yang agung. Kenapa? Karena malam itu Allah jadikan sebagai malam yang istimewa, malam yang mulia. Yang kemuliaan malam tersebut bahkan sebanding dengan 1000 bulan. Sebagaimana yang Allah sampaikan, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Sebagaimana dikatakan dalam surah Al-Qadar, Allah mengatakan bahasanya Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Itu alasan yang kedua kata beliau. Kemudian alasan yang ketiga, wa qila li anna lil ibadah fiha qadrun azim. Karena sungguhnya ibadah di waktu malam itu. Kalau tadi yang kedua itu malamnya sendiri adalah malam yang mulia. Adapun alasan yang ketiga, ibadahnya. Ibadah yang dilakukan oleh manusia, ibadah yang dilakukan oleh kaum muslimin di malam itu memiliki keagungan, memiliki kedudukan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan apa? Dibandingkan dengan malam-malam yang lain. Kalau malam yang lain kita beribadah paling dilipat gandakan 10 kali lipat atau mungkin lebih. Tapi di Lailatul Qadar, orang yang beribadah pada waktu itu dia mendapatkan kebaikan lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. Artinya bukan lagi 10 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan beribu-ribu kali lipat. Karena kalau 1000 bulan, kurang lebih sebanding dengan 84 tahun kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini mulia. Kemudian malam ini tidak didapati kemuliaannya dibandingkan dengan malam-malam yang lain. Barangkali malam di bulan Muharram, malam di bulan Safar, malam di bulan Rajab, malam di bulan Nisfu Sya'ban dan sebagainya. Tidak. Ini lebih baik dibandingkan malam yang lain. Beribadah pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik dibandingkan beribadah dibandingkan dengan malam-malam yang lain. Seperti kalau orang sholat, kenapa? Sholat di Masjidil Haram itu 100.000 kali lipat dibandingkan dengan di masjid-masjid yang lain. Di Masjid Nabawi itu 1000 kali lipat. Itu menunjukkan Masjid Nabawi adalah masjid yang lebih mulia dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Begitu pula Masjidil Aqsa, begitu pula Masjidil Haram. Ini juga sama, ketika orang beribadah bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka ibadahnya itu adalah ibadah yang mulia, yang ini lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Kemudian yang keempat, alasannya li'anna man qamaha imanan wa ihtisaban shada qadrin wa manjilatin. Kemudian yang keempat alasannya kata beliau, karena sungguhnya orang yang berdiri salat di malam itu dengan dasarnya iman, dengan dasarnya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ihtisab.
maka dia memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi khusus yang sholatnya, makanya ada hadis khusus. Rasul mengatakan, man qama lailatul qadar. Barang siapa yang berdiri sholat di waktu Lailatul Qadar. Ini bukan sholat Lailatul Qadar, bukan. Sholat di malam Lailatul Qadar. Karena Rasul mengatakannya, man qama Lailatul Qadar. Barang siapa yang sholat di waktu malam kemuliaan. Iman dan wahtisaban dengan dasar iman. Membenarkan apa yang datang dari Rasulullah SAW. Dan juga ihtisab dengan dasar karena mengharapkan pahala dari Allah. Maka gufirallahu ma taqaddama min dambi, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ya ini alasannya. Lalu kemudian bahasanya diantaranya pula dikatakan apa kemuliaan ataupun keutamaan dari Lailatul Qadar. Kalau tadi kan sebab disebutnya malam Lailatul Qadar. Sekarang apa keutamaannya? Sehingga orang terobsesi untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Karena tidaklah mungkin sesuatu itu dikejar, melainkan karena istimewa. Oh, jangankan bicara tentang ya Lailatul Qadar, kita bicara tentang istri kita saja. Ketika kita mencari istri, tentu mencari yang kita anggap istimewa. Yang memiliki kriteria yang lebih, yang cocok dengan kita. Apalagi ketika bicara tentang ini. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang istimewa. Apa di antara keutamaan dari malam Lailatul Qadar dan keistimewaan dibandingkan malam-malam yang lain? Dikatakan yang pertama adalah annaha lailatun anzalallahu fihal Qur'an. Ini yang pertama, ini sering kita dengar. Sesungguhnya Lailatul Qadar itu adalah malam Allah menurunkan Al-Qur'an padanya. Malam yang Allah menurunkan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Berarti di 10 hari terakhir. Karena Lailatul Qadar tidak muncul di malam 10 hari pertama, tidak muncul di malam 10 hari kedua, tapi Lailatul Qadar itu muncul di malam 10 hari terakhir. Al-Qur'annya itu adalah kitab yang mulia. Al-Qur'annya adalah kitab yang agung. Maka turunnya Al-Qur'an di waktu itu, jadilah waktu tersebut adalah waktu yang mulia pula. Dan ketika Allah turunkan Al-Quran bertepatan dengan Lailatul Qadar, jadilah malam itu pun termasuk malam kemuliaan. Makanya disebutnya Lailatul Qadar. Ini diterangkan qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Di dalam masih dalam surah Al-Qadar Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran tersebut di malam kemuliaan. Kemudian Sa'id ibn Zubair, beliau pernah menyatakan ketika menafsirkan ayat yang mulia ini, kata beliau, anzalal Qur'an fi lailatul qadar jumlatan wahidatan ila sama'id dunya. Jadi Allah menurunkan Al-Quran tersebut itu satu kali sekaligus di malam kemuliaan ke langit dunia. Kalau dalam riwayat Ibnu Abbas itu mengatakan itu milauhil mahfud ila baitil izzah bisama'i dunia. Jadi Allah menurunkan sekaligusnya itu yaitu dari Lauhul Mahfud yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala diturunkan ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Makanya disebutnya Lailatul Qadar. Ya. Itu malam kemuliaan karena Allah turunkan kemuliaan berupa Al-Qur'an. Ya. Ini tanda kemuliaan Lailatul Qadar. Lalu kemudian diterangkan pula bahasanya yang kedua di antara keistimewaan Lailatul Qadar, yang kedua dikatakan annaha lailatul mubarakah. Sesungguhnya Lailatul Qadar itu adalah malam yang yang
itu kepada para hambanya keberkahan, kebaikan, wasawab dan juga pahala. Ya, jadi pas malam itu Allah datangkan keberkahan, Allah turunkan kebaikan, Allah turunkan juga pahala yang banyak. Makanya lihat orang di malam Lailatul Qadar pahalanya banyak, beribadah satu hari saja, satu malam saja, satu amalan saja itu lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Maksudnya satu amalan itu begini. Salat kita, ketika kita salat bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka salat kita ini sebanding dengan salat selama 1000 bulan. Ketika kita ini bersedekah, maka sedekah yang kita lakukan ini sebanding dengan 1000 bulan. Sedekah selama 1000 bulan. Baca Qur'annya kita ini di malam kemuliaan tersebut, itu sebanding dengan baca Quran kita selama 1000 bulan. Makanya dikatakannya yaitu Al-Laila Al-Mubarakah. Malam yang diberkahi. Itu nama lainnya. Ya, begitu pula di sana ada khair, ada kebaikan-kebaikan. Kita lihat bagaimana banyak manusia ketika datang Lailatul Qadar mereka kemudian berlomba-lomba untuk melakukan amalan kebaikan. Bahkan kita lihat Masya Allah banyak sekali orang yang kemudian datang ke masjid tidur di masjid. Ya. Kenapa saya bahasakan tidur? Karena kebanyakan ketika kita datang di masjid jarang yang kuat melek terus. Ada saatnya kita tertidur, manusiawi ya. Lelah, wajar. Ya. Asal kita berusaha untuk semangat beribadah. Semangat beribadah. Kalau kemudian ngantuk sekali tidur sebentar, bangun lagi, ibadah lagi. Tidak masalah. Ya, tidak masalah. Karena kita manusiawi. Lalu kemudian nama yang ketiga, yaitu Lailatul Baro'ah. Disebutnya Lailatul Baro'ah. Yaitu malam yang terlepas dari keburukan dan gangguan syaitan. Malam yang terlepas dari keburukan dan gangguan syaitan. Jadi nama lainnya adalah Lailatul Baro'ah. Malam yang di sana terlepas dari gangguan dan keburukan syaitan. Ini sebagaimana yang kita ketahui, bahasanya malam ini adalah malam yang Allah Subhanahu wa taala turunkan para malaikat. Dan kita tahu ketika malaikat turun itu otomatis maka syaitan mereka itu akan lari. Ya sebagaimana rumah kita. Kalau rumah kita ini misalkan ya di dalam hadis Rasul bahasanya di sana dikatakan la tadkhulu malaika baitan. Malaikat tidak akan masuk ke dalam satu rumah fihi suratun wa kalbun. Yang di dalamnya ada gambar dan juga ada anjing. Gambar yang dimaksud adalah makhluk bernyawa. Nah, ketika malaikat terrahmat tidak masuk, maka syaitanlah yang masuk. Itulah sebabnya terkadang dianjurkan, ya, Allah qa'idah, ketika dia meruqyah tempat atau apa, itu gambar itu suruh dihilangkan. Jangan ada anjing di dalam rumah tersebut. Terkadang kita ini merasakan ada ketidaknyaman dalam rumah kita. Ruqyatul makan. Itu ruqyah tempat. Yang di sana dalam ruqyah itu ya, kita membacakan surah Al-Baqarah. Itu diantaranya ya.
Ya, seperti yang dilakukan oleh sebagian para ulama. Wallahu a'lam. Nah, dari situ ketika malaikat itu turun, maka syaitan itu lari. Syaitan lari dia. Syaitan tidak akan berani. Makanya malam itu adalah malam yang terlepas dari keburukan-keburukan. Malam yang terhindar dari keburukan-keburukan. Ya, seperti itu. Sehingga syaitan tidak bisa melakukan keburukan. Sebagaimana ketika Allah mengatakan, kenapa di dalam ayat terakhir Allah mengatakan pada surah Al-Qadar, salamun hiya hatta matla'il fajr. Bahasanya kesejahteraan pada malam itu sampai terbitnya fajar. Maka ketika mengartikan seperti itu, Muzakir beliau berkata, hiya salimah. La yastati'u syaitan an ya'mala fiha su'an au ya'mala fiha adzan. Yaitu malam itu selamat. Selamat dari apa? Setan tidak sanggup untuk melakukan keburukan dan melakukan gangguan. Jadi setannya ketika datang Lailatul Qadar nggak bisa dia mengganggu dan juga melakukan keburukan terhadap manusia. Ya, kalau ada yang berkata, terus bagaimana ketika kita ini sedang itikaf kok tetap saja kita ngantuk? Itu godaan setan atau tidak? Karena Lailatul Qadar itu, ikhwah, kita ketahui tanda-tandanya luar biasa indah. Orang yang mendapati Lailatul Qadar malam itu, ketika turun Lailatul Qadar, itu adalah malam yang sejuk, tidak dingin, tidak panas. Sehingga wajar insya Allah ngantuk. Jadi walaupun nggak ada gangguan setan, ada lagi hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita sehingga kemudian kita pun yang seharusnya termotivasi untuk terus menghidupkan malam, tapi nafsu kita mengendaki kita ini tertidur. Kenapa? Karena sudah nyaman. Aduh enak ini. Enaknya tidur. Atau mungkin ini capek, saya tidur saja. Jadi walaupun tanpa gangguan setan, hawa nafsu kita ikut. Karena kita tahu di dalam nasihat Nisa itu diterangkan musuh manusia kan ada 3. Pertama adalah an-nafsu. Yang kedua adalah syaitan. Ketiga ada al-adu minal insan. Yang pertama adalah hawa nafsu. Yang kedua itu adalah syaitan. Yang ketiga adalah musuh dari kalangan manusia. Dan ternyata yang paling berat dihadapi oleh manusia adalah apa? Yaitu hawa nafsu. Dan kitab Al-Huda wa Dhalal diterangkan bahasanya kata Abdullah bin Abbas, bahasanya hawa kadauka wa in khalaqtaku fasyifauka. Hawa nafsumu adalah penyakit. Jika engkau menyelisihinya, itulah obatmu. Jadi hawa nafsu itu adalah penyakit kita. Yang paling berat bagi kita itu adalah melawan hawa nafsu kita sendiri. Makanya setan ngebonceng lewat hawa nafsu. Setan nggak langsung menggoda kita, tapi lewat hawa nafsu membonceng. Masuk ke dalam nafsu kita. Sehingga banyak di antara kita memperturutkan nafsu, memperturutkan keinginan-keinginan. Nggak usah jauh-jauh, sekarang aja kita ini Ramadan ya, mau lebaran. Sekarang pertanyaannya, apakah setiap lebaran wajib beli baju baru? Tidak wajib, tapi kenyataannya banyak orang yang kemudian pengen beli baju baru. Apalagi kalau kemudian jalan ke kota, di sana hampir rata-rata buka diskon. Kalau pakaian semua buka diskon, ikhwah, kita asalnya tidak butuh pun lihat ada diskonan, akhirnya tertarik. Nafsu kita menyuruh kita untuk membeli. Padahal pakaian tahun lalu masih ada. Masih layak pakai. Masih baru. Yang baru 1 tahun. Kepakainya pun tidak tiap hari. Tiap hari kita pakai pakaian kerja. Kalau di rumah kita pakai pakaian bebas. Adapun pakaian-pakaian yang tahun lalu kita beli waktu lebaran, itu masih layak dan bahkan masih bagus. Tapi tetap saja
keinginan kita mengajak kita untuk membeli pakaian tersebut. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau beli pakaian, lebih baik jangan asrul awakir lah. Ya, jauh-jauh hari lah. Biar apa? Biar 10 hari terakhirnya tidak terganggu ibadahnya. Kalau mau persiapan lebaran silakan, tapi nggak usah di 10 hari terakhir. Sebelumnya saja. Ya, biar tidak terganggu. Ya kalau barangkali mau cari terpaksa, wah saya mau kudu beli baju karena butuh. Ya enggak apa-apa, silakan. Carinya jangan 10 hari terakhir. Sebelum-sebelumnya. Biar 10 hari terakhir kita fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita ini bekerja? Nggak fokus untuk ibadah. Bukankah di waktu kerja juga bisa ibadah? Waktu bekerja kita bisa sambil zikir. Ketika waktu istirahat bisa sambil baca Quran. Kalau kemudian dibolehkan di kantor itu ada waktu luang kita baca Quran. Kalau bisa bawa mushaf. Kalau nggak ada, di HP ada aplikasi. Di aplikasi dari Quran. Insya Allah itu bisa manfaat. Kemudian malamnya kita bisa ihyaul lail, menghidupkan malam. Ya. Kalau kita sanggup di masjid, silakan datang ke masjid. Tidak sanggup di masjid, maka di rumah. Nanti kita akan membahas bagaimana cara untuk memperoleh Lailatul Qadar. Insya Allah akan kita bahas sebentar. Kita bicara tentang apa? Tentang keutamanya dulu. Keutamaannya, maka tadi sudah disampaikan di malam itu, ya, bahasanya itu adalah malam yang diberkahi. Dan kita tahu nama lain dari Lailatul Qadar, pertama Lailatul Qadar, kedua Al-Lailatul Mubarakah. Yang ketiga Lailatul Baro'ah. Malam yang terbebas dari keburukan dan juga godaan setan, gangguan setan. Barulah yang keempat, yaitu Lailatul Syok. Malam catatan. Yaitu malam dicatatnya takdir manusia. Tadi sudah disampaikan dalam surah Ad-Dukhan ayat yang keempat. Ya. Dalam surah Ad-Dukhan ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan seluruh urusan yang bijaksana. Di dalam penafsirannya, maka di sana dikatakan yaktubullahu ta'ala fiha al-ajal wal azraq wa arzaq khilalal. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala itu kemudian menuliskan pada malam itu ajalnya dan rezeki-rezeki di tengah tahun tersebut. Jadi sepanjang malam itu maka kemudian itu ada penulisan takdir tahunan. Ya, itu diantaranya. Kemudian selanjutnya diantara keutamaan dari Lailatul Qadar, yaktubullahu ta'ala fiha al-ajal wal arzaq. Ini sudah barusan juga dibahas. Pada malam itu Allah mencatat. Allah menuliskan tentang apa? Tentang ajal dan rezeki kita. Ajal dan rezeki kita. Dalilnya tadi. Yaitu pada surah Ad-Dukhan ayat yang keempat. Lalu kemudian yang keempat, keutamaan dari Lailatul Qadar itu adalah yaitu fadlul ibadah fiha an ghairika minal layali. Yaitu di sana dikatakan keutamaan ibadah di malam itu dari selain malam-malam yang lainnya. Apa keistimewaannya? Karena orang yang beribadah, ibadah di malam itu lebih baik dibandingkan ibadah-ibadah di malam yang lain. Ya. Kemudian yang kelima, bahasanya tanazzulul malaikah. Itu turunnya malaikat. Malaikat turun pihak di waktu malam itu ilal ardi ke muka bumi. Bil khairi wal barakah warahmah wal maghfirah. Yaitu dengan membawa kebaikan, keberkahan, rahmat, dan ampunan. Itulah sebabnya kenapa di malam itu kita disuruh untuk memperbanyak istighfar, bertaubat, kemudian juga membaca doa Allahumma innaka ampun tuhibul afwa fa'fu anni. Ya. Disampaikan diajarkan seperti itu. Ini sebagaimana diterangkan di dalam surah Al-Qadar. Ayat yang keempat Allah mengatakan tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idzni rabbika min kulli amr. Bahasanya para malaikat dan juga ruh, malaikat Jibril turun pada malam tersebut dengan seizin Rabbnya min kulli amrin, ya, dari segala urusan.
Jadi malam itu turun para malaikat. Ada yang unik penafsiran, yaitu Al-Zuhaili. Ketika belum menafsirkan, kenapa malaikat turun ke bumi malam itu? Kenapa? Mereka turun ke bumi bi'idni rabbikum dengan seizin Robnya. Kan kalimatnya, bahasanya tanazzalul malaikat wa rufiha bi'idni rabbikum. Malaikat dan malaikat Jibril, ruh maknanya adalah malaikat Jibril, turun ke muka bumi dengan izin Robnya. Berarti para malaikat itu minta izin kan? Pengen turun. Lah, apa yang membuat malaikat kok turun ke bumi? Ada apa? Ya, kenapa pada malam Lailatul Qadar malaikat tertarik turun ke bumi? Ada apa di buminya? Ya, kalau kita kan misalkan, kenapa orang pada rame? Oh iya, pembagian sembako. Ah itu kan, orang tertarik karena ada sembako. Sekarang apa yang membuat malaikat tertarik sehingga turun ke muka bumi di malam itu? Lalu kemudian diterangkan di sini, kata beliau, wa min fawaidin nuzulil malaika, di antara faedah turunnya malaikat, yaitu annahum yarawna fil ardi min anwa'it ta'at malam yarauku fisakanis samawat. Nah ini unik ya. Ternyata malaikat itu turun ke bumi karena mereka melihat di muka bumi ini ada macam-macam ketaatan yang mereka tidak pernah melihat di tempat langit. Coba lihat. Karena kita tahu malaikat itu kan tugasnya kalau disuruh sujud ya sujud terus. Kalau suruh tasbih ya tasbih terus. Tiba-tiba malam itu mereka melihat penduduk bumi. Mereka beramai-ramai melakukan amalan-amalan yang banyak. Satu orang ada yang sholatnya. Satu orang, cuma satu orang ada yang lagi sholat. Cuma satu orang nih. Orang satu aja amalannya banyak. Kadang dia sholat sunnah. Kadang dia baca Quran. Kadang dia beristighfar. Kadang dia berdoa. Kadang dia bersodaqoh. Kadang dia melakukan amal kebaikan. Jadi malaikat itu tertarik dengan amalan-amalan manusia yang dilakukan pada malam itu. Anwa'ut ta'ah. Macam-macam ketaatan. Karena malaikat itu kan kalau suruh sujud ya sujud terus. Malaikat Israfil untuk meniup sangkakala seumur umur di dalam hadis Muslim itu menempelkan ujung sangkakala di mulutnya sambil menunggu perintah Allah. Ya begitu terus. Tapi manusia, Masya Allah. Begitu Lailatul Qadar. Mereka berbondong-bondong ke masjid ataupun di rumah. Mereka menghidupkan malam tersebut. Setelah salat Isya ada yang baca Quran. Setelah salat tarawih ada yang kemudian mereka kembali salat sunnah yang lainnya. Ada yang kemudian segera bersedekah. Masya Allah. Ada yang kemudian mereka sibuk dengan berzikir. Ada yang sibuk dengan membaca Al-Qur'annya. Ada yang sibuk dia menangis meminta ampunan kepada Allah. Ada yang sibuk kemudian beristighfar. Ada yang sibuk dengan berdoa, meminta berbagai macam kebaikan dunia dan akhirat. Variasi dan macam-macam ibadah dilakukan sehingga malaikat tertarik. Wah, penduduk bumi ramai ini. Mereka kemudian berbondong-bondong turun ke bumi bi'idni rabbikum dengan seizin Robnya. Ya, Masya Allah. Ya kalau malaikat pada turun, pantas setan kabur. Ya, yang gak usah jauh-jauh lah. Seandainya kita ilustrasikan. Seandainya kita ini nggak bawa helm, naik motor, knalpotnya knalpot, ya knalpot misalkan knalpot yang tidak asli. Tiba-tiba ngumpul di perempatan banyak polisi. Beranikah kita lewat? Gak akan berani. Kenapa kita akan menghindari jalan? Waduh, ini alamat ditilang ini. Setan begitu tahu malaikat turun semuanya. Kabur mereka. Makanya pantas. Ya ada korelasi antara apa? Kenapa malam itu pun disebutnya yaitu Lailatul Baroah. Malam yaitu terlepas dari keburukan dan gangguan setan. Karena setannya sudah lihat malaikat. Banyak yang kabur. Insya Allah ya. Ya ini diantaranya. Ya, ini menarik sekali. Jadi malaikat turun itu kata beliau diantaranya dengan sebab melihat berbagai macam ketaatan. Jadi kalau kita kemudian malam Lailatul Qadar ini menghidupkan malam dengan berbagai macam ketaatan, malaikat melihat kita turun karena tidak dilihat
dia pisahkan di samawat, di tempat langit-langit nggak ada. Di langit, ya, dimanapun kita lihat di langit itu hampir tidak ada tempat satu jengkal, melainkan di sana ada malaikat sedang beribadah pada Allah. Tapi berbagai macam variasi ibadahnya dilakukan oleh malaikat satu ibadah. Ada yang bertasbih terus, ada yang kemudian dia ini, ya tugasnya untuk bersujud terus ada. Ya. Malaikat Israfil tadi kan meniup sangkakala nunggu. Masya Allah. Tapi di bumi manusia berlomba-lomba mereka melakukan amalan-amalan kebaikan. Masya Allah. Satu orang bisa berbagai macam amalan. Itu di antara faidahnya. Lalu kemudian keutamaan yang keenam. Lailatun khaliyah minasyar wal adha. Wa taqassur fiha at-ta'ah wal a'malul khairi wal bir. Ini pun sudah saya terangkan tadi di antaranya. Malam itu dia itu terbebas dari keburukan dan gangguan. Dan banyak ketaatan-ketaatan dan amal-amal kebaikan. Ini keutamaan Lailatul Qadar. Jarang-jarang ada malam yang rame dilakukan amal kebaikan kecuali di Lailatul Qadar. Lihat ya, orang-orang yang kadang jarang tidur di masjid akhirnya mengejar Lailatul Qadar, mereka rela untuk tidur di masjid, rela untuk mendatangi masjid. Anak istrinya di rumah ditinggalkan. Kalau ada yang ikut itikaf, anak istrinya juga terpisahkan. Tidak barengan dengan dia. Masya Allah. Ini menunjukkan istimewanya Lailatul Qadar. Sehingga banyak para pemburu Lailatul Qadar. Mereka rela untuk menghabiskan waktu malamnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya tadi dikatakan, Allah mengatakan salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu betul-betul selamat ya. Terbebas dari gangguan setan dan keburukan sampai datangnya terbit fajar. Sejahtera betul-betul Masya Allah. Kemudian yang ketujuh, di antara keutamanya adalah fiha gufronun lidunub liman komaha wahtasaba fidalikal ajru indallahi azza wa jalla. Yaitu dikatakan pada malam itu ada ampunan bagi dosa-dosa bagi orang yang sholat di malam itu dengan dasar mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kata Allah, bahasanya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ini ada dalam hadis Bukhari Muslim. Kemudian Al-Imam Asy-Sya'bi belum mengatakan wa lailuha kayaumiha wa yaumuha kalailiha. Bahasanya malamnya seperti siangnya, siangnya seperti malamnya. Artinya apa? Betul-betul malam Lailatul Qadar itu betul-betul sejahtera, banyak kebaikan. Ya siangnya kayak malam, malam kayak siang. Makanya orang ketika itikaf, mereka siang malam ada ibadah. Malamnya yang biasanya orang sepi tidur, ketika Lailatul Qadar mereka banyak beribadah. Bangun seperti hari siang. Kayak kita kan kerja siang malam. Ya, walaupun malam tetap kerja misalkan. Ini tetap ibadah. Jadi antara siang dengan malam hampir sama. Siangnya kayak malamnya, malamnya kayak siangnya. Sama-sama ramai dengan aktivitas ibadah. Inilah keistimewaan Lailatul Qadar. Lalu bagaimana cara mencarinya? Waktunya mau habis ya. Saya singkat saja. Di antara cara mencari Lailatul Qadar. Pertama adalah yaitu istidharun niyah. Menghadirkan niat. Orang mau mencari Lailatul Qadar itu kudu harus dengan niat. Jadi harus ada kesungguhan, betul-betul Anda niat. Ini mah nyari Lailatul Qadar, di rumah sepi, orang lain pada itikaf di masjid, ikutan ke sana biar ada teman ngobrol, biar ada teman ngopi. Ini keliru ya, orang nyari Lailatul Qadar itu bukan nyari teman untuk ngopi, untuk ngobrol, bukan. Tapi dia harus menghadirkan niat. Ya, harus menghadirkan niat. Betul-betul dia berniat karena Allah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itulah sebabnya kenapa Al-Imam Abdul Mubarak mengatakan, rubba amalin sogirin tu'adhimu kuniyah. Wa rubba amalin kabirin tusogiru kuniyah. Tidak sedikit amal yang kecil, tapi besar dengan sebab niat. Tapi tidak sedikit pula amalan yang besar menjadi kecil dengan sebab niat. Amalan kecil niatnya baik.
Niatnya benar karena Allah, jadi besar. Amalan yang besar, wah Masya Allah, haji dan sebagainya. Sampai biayanya besar. Tenaganya juga besar, waktu yang dikeluarkan juga banyak. Tapi kalau niatnya bukan karena Allah, dia menjadi kecil nilainya. Orang orang mencari Lailatul Qadar juga sama. Kita tuh betul-betul harus menghadirkan niat karena Allah. Jadi jangan kemudian cara saya mencari Lailatul Qadar untuk kebanggaan, bukan. Untuk mendapat pujian manusia, tidak. Tapi karena Allah. Makanya ketika Lailatul Qadar zaman dahulu Rasul itu pada bikin tenda-tenda. Jadi orang tidak tahu aktivitas ibadah masing-masing. Kalau kita kan kelihatan ya. Ibadahnya kelihatan, apa-apa kelihatan. Ya. Di sana mereka masing-masing sudah. Dan niatnya karena Allah. Karena ingat, orang yang dia beribadah di malam itu dan ibadahnya diterima, walaupun sedikit ibadah tersebut, berarti dia sudah mendapatkan bagian Lailatul Qadar. Mendapatkan bagian, saya bilang bagian Lailatul Qadar. Ya, bagian dari Lailatul Qadar. Tapi orang yang banyak beramal, kemudian tiba-tiba rusak amalnya, dia tidak mendapatkan bagiannya. Lalu kemudian yang kedua, al-ilha anallah ta'ala an yamnahaka fadlah. Bahasanya hendaknya merajuk, merengek kepada Allah agar Allah menganugerahkan karunia-Nya kepada kita. Ingat, ikhwah, Lailatul Qadar itu karunia dari Allah. Minta sama Allah. Merajuk sama Allah. Merengek sama Allah. Ya Allah, tolong sampaikan aku dengan Lailatul Qadar. Ya Allah, pertemukan aku dengan Lailatul Qadar. Minta terus sama Allah. Karena kita nggak sanggup memperoleh sesuatu kecuali dengan pertolongan Allah. Kita bisa berbuat baik. Kita bisa datang ke masjid untuk etika. Kita bisa bangun malam. Tidak tidur. Terus beribadah. Ini karena karunia Allah. Kalau bukan karena karunia Allah, kita nggak akan sanggup beribadah. Makanya ketika Nabi mengajarkan pada Mu'ad, ya Mu'ad, wahibuka billah. Wahai Mu'ad, aku mencintaimu karena Allah. Fakul indakul duburi sholat, ucapkan setiap di akhir sholatmu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur padamu, dan bagus dalam beribadah padamu. Jadi kita bisa ibadah itu karena pertolongan Allah. Bukan karena kemampuan kita, bukan. Tapi karena pertolongan Allah. Kemudian yang ketiga, tabatul ilaiki bitil kalayani. Itu tabatul. Tabatul itu menyendiri, membujang, artinya kemudian ketika dia beribadah di malam Lailatul Qadar tersebut, dia betul-betul hanya sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sangat keliru kalau orang datang itikaf hanya untuk ngobrol. Sangat keliru kalau kemudian itikaf, dia kemudian masih sibuk dengan dunianya. Dengan dunianya, dengan bisnisnya. Sudah cukup dia itu hanya dengan Allah saja. Ibadah dengan Allah. Andaikan ramean seperti ini nggak apa-apa, dia sibuk dengan sendiri-sendiri. Jangan ramean Tuhan jadi ngobrol. Tidak usah. Ibadah aja sendiri. Ya. Karena tujuannya adalah ketika orang itikaf memutuskan diri dari dunia dan fokus untuk mengejar akhirat. Lalu kemudian yang keempat, yaitu isbir wastabir. Sabar dan tetap di atas kesabaran. Artinya apa? Orang itikaf itu butuh kesabaran. Sabar dalam ibadah, tekun. Jangan kemudian itikaf, baru baca Quran 1 lembar 2 lembar, capek pegel lah. Udah ngobrol dulu, ngopi dulu, tidur dulu, bangun lagi, baca selembar 2 lembar, setelah ngobrol lagi. Jangan, sabar. Sabar kita ini ketika bekerja, mencari dunia, sabarnya luar biasa. Sabar kita bertahun-tahun sampai pensiun, itu kerja sabar. Berangkat jam 8, pulang jam 4, terus saja. Bisa sabar. Tapi heran, ketika mengejar akhirat, kita hanya disuruh setahun 10 malam. Kita nggak sabar menghadapinya. Ya, banyak kan yang nggak kuat kan? Banyak yang nggak kuat. Ketika orang bekerja sampai pensiun, kuat mereka. Bahkan ada seorang teman, itu Pak kerja dari Cirebon ke Kuningan, Cirebon ke Indramayu, bolak-balik itu. Sampai pensiunnya. Luar biasa istiqomah. Tapi ketika mencari akhirat, berat kita. Bisa nggak istiqomah? Tiap hari datang ke masjid sebelum
sebelum apa? Takbiratul ihram. Sanggup nggak istiqomah begitu? Berat ikhwah. Istiqomah itu bukan perkara yang ringan. Kemudian di antaranya adalah yang kelima. Sudah habis ya? Sudahlah cukup ikhwah. Tidak terasa waktunya cepat sekali ya. Itu saja barangkali bisa Anda sampaikan. Karena waktunya sudah habis, mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Benar datangnya dari Allah, salah itu kesalahan saya sebagai manusia biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar dan dijadikan orang-orang yang mendapatkan keberkahan bulan Ramadan lebih baik dibandingkan bulan-bulan Ramadan sebelumnya. Syukran jazakumullah khairan. Allah alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.